Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini saya akan sharing mengenai emas kembali. Saya share screen-nya dulu agar lebih jelas. Ya, panduan menilai emas ya, panduan menilai kadar emas. Seperti yang kita ketahui bahwa emas itu ada kadarnya ya. Kadar merupakan tingkat kemurnian emas. Kadar di Indonesia dinyatakan dengan karat ya. Ada juga yang menyatakan dalam prosentase. Pengenalan emas. Emas merupakan logam mulia. Nah, logam mulia di sini adalah logam yang tidak teroksidasi oleh oksigen. Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai tinggi dalam perdagangan. Kadar emas diukur dalam karat. Nilai emas dipengaruhi oleh pasar internasional ya. Logam mulia itu logam yang tidak teroksidasi atau tidak berkarat. Ada berbagai macam logam mulia. Antara lain emas, perak, palladium, platina ya. Jadi logam-logam ini tidak teroksidasi oleh udara. Untuk kadar emas, satuannya adalah karat. Nah, emas 24 karat merupakan emas murni dengan kadar kalau diprosentasekan 99,9%. Emas 24 karat cocok untuk investasi jangka panjang karena nilainya cenderung stabil ya, guys. Emas itu dalam jangka panjang nilainya cenderung naik ya, guys. Namun dalam jangka pendek ada volatilitas harga ya. Volatilitas maksudnya adalah naik turunnya harga emas. Jadi apabila kita punya uang untuk keperluan dalam jangka pendek akan digunakan, sebaiknya jangan digunakan untuk investasi emas. Investasi emas cocok apabila itu uang dingin ya, untuk 5 tahun, 6 tahun ke depan tidak dipakai ya. Jadi akan lebih optimal dan menghasilkan keuntungan. Untuk menilai keaslian emas, kita bisa menggunakan zat asam ya. Biasanya menggunakan asam nitrat. Emas yang di bawah 16 karat tentunya akan bereaksi dengan asam nitrat. Dan untuk yang 16 karat, reaksinya sangat lambat. Jadi dapat dikatakan tidak bereaksi dengan asam nitrat. Nah, itu untuk mempermudah dalam pengujian emas ya. Kita menggunakan asam nitrat dan air aja. Ya, untuk teman-teman yang belum bisa menguji kadar emas, bisa belajar sama saya ya. Untuk menguji atau menilai keaslian emas, kita dapat memperhatikan juga cap pada fisik emasnya ya. Di situ biasanya kalau sesuai SNI, emas itu ada cap label karat pada barangnya dan ada logo produsennya. Misalnya emas 24 karat ada tertulis 24K atau yang pakai prosentase 99,9. Dan kadang juga emas yang 18 karat tertulis 18K atau 750 ya. Dan apabila ada
surat atau sertifikatnya, kita juga dapat melihat keaslian sertifikatnya ya sebagai pembanding kadar emas yang sesungguhnya. Emas 22 karat. Emas 22 karat memiliki kadar apabila pakai prosentase berarti 91,7% dan campurannya 8,3%. Emas 22 karat umumnya digunakan untuk perhiasan ya. Emas 18 karat artinya 18 karat atau apa? 18 karat itu artinya 18 bagiannya itu emas dan 6 bagiannya adalah campurannya. Untuk emas merah tentunya terbuat dari emas dicampur tembaga dan emas kuning terbuat dari emas dan perak. Kesimpulan ya, menilai kadar emas penting untuk menghindari penipuan dan mendapatkan nilai yang tepat. Perhatikan kadar keaslian dan penggunaan sebelum membeli emas. Jadi emas itu di luaran itu banyak yang palsu. Jadi kita perlu hati-hati jangan sampai emas palsu dinilai atau dihargai sebagai emas asli yang tentunya kita akan rugi ya guys. Untuk teman-teman yang ingin belajar menilai kadar emas bisa menghubungi saya guys. Nanti akan belajar online atau offline. Ya, untuk pembelajaran malam ini dicukupkan sampai di sini guys. Semoga dapat bermanfaat ya guys. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Thank you, thank you.